Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa di materi Basic Mentality di edukasiindustri.com. Ya, saya akan coba menjelaskan terkait dengan modul Basic Mentality. Oke, yang pertama terkait dengan tantangan industri. Jadi secara umum bahwa tantangan yang di industri itu adalah sangat luar biasa ketat ya, di mana kita bisa melihat beberapa brand yang terkenal di Indonesia itu mengalami eh, kebangkrutan atau penurunan produksi, dan ada juga brand yang tetap eksis sampai dengan sekarang. Kalau kita bisa lihat, mungkin rekan-rekan semuanya tahu terkait dengan brand-brand ini. Ini ada Toyota dengan produksinya, Mercedes-Benz, Mitsubishi, dan juga Isuzu ya. Nah, kita juga pernah melihat ada brand yang namanya Nissan di Indonesia ya. Tapi saat ini kondisi pabriknya sudah tidak ada lagi. Begitupun juga untuk apa namanya itu? Untuk GM ya. Untuk GM Chevrolet itu pabriknya juga sudah tutup beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau kita melihat kondisi yang lain juga, kita pernah mengenal dengan Nokia ya. Pada zamannya ini adalah brand yang sangat terkenal dan powerful dan dipakai oleh semua kalangan di Indonesia. Tapi beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan karena memang ada pesaing yang lain di mana lebih handal secara teknologi, secara cost dia lebih murah. Jadi oleh karena itu Nokia eh, sangat-sangat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan juga LG ya, LG juga merupakan salah satu brand yang terkenal di Indonesia dan saat ini juga mungkin mengalami penurunan. Ya, kenapa sih ada beberapa perusahaan yang kalau kita lihat tadi ada GM, ada apa Nissan yang memang secara perusahaan kita bilang bangkrut ya. Memang banyak faktor ya, banyak faktor yang kita bisa melihat dan kita bisa menganalisis baik itu secara operasional cost-nya yang sangat tinggi bisa jadi atau dan juga ada efek-efek yang lain bisa jadi karena ada political, ada eh, environment atau bisa jadi policy dari mother company-nya untuk ditutup di negara kita ya. Oke, nah oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi concern di dalam suatu industri em, menghadapi tantangan industri dengan cara apa? Di mana kondisinya adalah setiap tahun pasti customer kita mengharapkan penurunan harga ya, customer yang statusnya B2B ya. Kemudian satu sisi cost production kita juga naik. Karena apa? Karena labor cost kita naik. Mungkin ada beberapa material cost juga naik ya. Sehingga apa? Sehingga cost produksi naik. Sehingga perusahaan menjadi dilema setiap tahun profitnya akan semakin turun. Lambat laun turun, turun, turun. Kalau tidak ada profit lagi sehingga pabrik tersebut bisa jadi menjadi bangkrut. Apa yang harus kita lakukan? Mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan improvement. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan cost produksi. Baik dengan cara apa? Dengan produktivitas dan menurunkan losses. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan profit yang sangat signifikan kembali. Walaupun setiap tahun customer meminta kita melakukan penurunan harga atau cost reduction. Ya. Oke, yang kedua, secara basic mentality di dalam manufacturing company itu ada beberapa prinsip manajemen pabrik yang harus kita ketahui bahwa kita berharap masuk ke dalam dunia industri itu adalah kondisinya di mana perusahaan yang excellent, artinya perusahaan yang bonafit gitu ya. Ya, perusahaan bonafit itu dilihat dari mana? Bisa jadi dilihat dari eh, salarinya yang luar biasa, kesejahteraan karyawannya juga bagus. Eh, tapi kita melihat dari sisi manajerialnya, dia mempunyai pondasi yang sangat kuat, apa nama itu bicaranya pondasi akar rumput yang sangat kuat dengan 5S dan safety serta Gemba ya. Kemudian dia juga menjadi punya tiga pilar utama jadi lean terkait dengan reduce losses, kemudian juga TPM ya. Total Productive Maintenance dan juga TQM, Total Quality Management. Sehingga berharap tujuannya adalah kita bisa
perusahaan bisa menghasilkan kualitas yang tinggi ya dengan cost yang rendah dan juga lead time yang sangat minim ya. Nah, kemudian di dalam manajemen pabrik kita berharap bahwa secara stakeholder baik karyawan, lingkungan, masyarakat, kemudian juga pemilik dan juga apa namanya itu peraturan atau pemerintahan itu bersinergi sehingga kita berharap perusahaan itu tetap punya sustainability yang sangat berkelanjutan ya. Nah, ini adalah salah satu prinsip dari manajemen pabrik di mana basic adalah ada aktivitas 5R dan safety-nya. Kita bisa melihat bahwa pabrik yang bagus adalah pabrik yang kinclong ya, 5R-nya bagus, penataannya bagus, ya kemudian banyak apa namanya itu label apa namanya itu kayak informasi-informasi juga sangat komprehensif sehingga orang luar bisa melihat bahwa oh ini pabrik dikelola dengan baik. Kemudian ada juga Kaizen ya atau improvement dan juga supervisor rule-nya juga berjalan dan juga yang penting adalah terakhir komunikasi yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga ini menjadi sinergi yang sangat bagus di dalam pabrik itu terus melangsungkan operasional produksinya. Ya, nah kita juga eh, memberikan informasi terkait dengan bahwa basic itu 5S. Nah, nanti penjelasan yang lainnya akan ada lagi, tapi kita akan coba lihat secara basicnya ya. 5R itu atau 5S itu menjadi pondasi utama ya, di mana 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya. Kemudian 5R itu sebenarnya adalah proses perubahan sikap ya dari yang biasanya cuek, acuh tak acus, penempatan di mana aja dengan merubah sikap untuk penerapan penataan dan kebersihan kerja. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ya, salah satu contoh 5R, R1, R2, R3, R4, dan R5 atau rajin. Ya. Nanti detailnya bisa didapatkan di materi 5R ya. Nah, ini sebenarnya hal yang supaya berjalan terus ya. 5R-nya di satu pabrik, jadi pembuatan sistem, pengecekan, kemudian pencegahan ya, sistem pencegahannya, kemudian ada juga pelatihannya. Ya, setelah pelatihan maka diperlukan perusahaan itu mengadakan kampanye atau lomba-lomba dan segala macamnya ya. Oke, lanjut. Jadi untuk model berikutnya adalah terkait dengan basic mentality tersebut adalah kita harus memahami terkait dengan rule ya, rule atau aturan di dalam suatu perusahaan. Jadi ada member ya, kita kenal dengan istilahnya supervisory rule ya. Jadi ada member atau operator, kemudian nanti ada staff atau leader biasanya. Kemudian ada di atasnya lagi apa? Biasanya chief atau foreman gitu ya, atau di atasnya lagi supervisor ke atas. Ada supervisor, ada manager, ya dan ke atas ke atasnya lagi ya. Oke, jadi apa sih fungsi dan tanggung jawabnya sebagai staff koordinator atau leader itu secara umum ini dia punya sekitar 75% itu pekerjaannya maintain operasional. Kemudian juga sekitar 25%-nya adalah melakukan kaizen ya. Nah, kalau chip ke atas atau foreman ke atas itu hampir 50-50 ya. 50% Kaizen, apa maintenance itu maintenance apa? Maintenance produksi agar tidak terjadi line stop delivery ya, stop production dan segala macamnya. Itu adalah maintenance. Tapi kalau Kaizen itu banyak bisa melakukan reduce meningkatkan produktivitas atau reduce cost. Ini salah satu main job dari Kaizen ya. Nah, kemudian kalau supervisor up malah terbalik dari staff atau koordinator. Dia lebih banyak melakukan pemikiran bagaimana caranya produktivitasnya naik ya, cycle time-nya turun. Ya. Kemudian kalau maintenance-nya ya sekitar 25%. Kenapa? Karena dia ada chip atau foreman ya. Itu adalah supervisory rule untuk level staff sampai dengan supervisor. Nah, bagaimana dengan member atau operator? Member atau operator tugasnya adalah mengikuti IK, instruksi kerja atau SOP, Standard Operation Procedure. Ya, nah, bagaimana kalau terjadi abnormal? Nah,
operator atau member punya aktivitas di mana salah satunya kita bilang stop call wait ya. Jadi kalau ada abnormality, contohnya eh, Slack atau terjadi NG, kemudian mesin rusak pada saat proses, itu berhenti ya. Kemudian panggil pimpinannya, leadernya dipanggil. Kemudian tunggu aja, nggak usah kemana-mana ya. Wait, tunggu instruksi berikutnya. Jangan membuat keputusan sendiri ya, harus ditanyakan ke pimpinan berikutnya. Supaya apa? Supaya supervisor rule-nya berjalan, supaya grading levelnya juga berjalan ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan salah satu mentality basic yang juga harus dimiliki oleh semua stakeholder di dunia manufaktur yang kita kenal dunia istilahnya built-in quality. Pak, bagaimana built-in quality? Apakah juga dipakai untuk semua departemen? Iya, semuanya dipakai. Tapi secara prinsip adalah bagaimana menjamin kualitas di dalam diri sendiri kita sendiri. Ya, kualitas apa? Kualitas dari proses, dari produksinya, dari output yang kita kerjakan. Contoh, orang desain ya, outputnya harus benar, desainnya harus benar. Ya, kemudian mulailah dari pemikiran yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Setelah itu baru kita melakukan peningkatan kualitas ya. Prinsipnya di dalam building quality adalah jangan melakukan 3M ya, tidak menerima, tidak tidak menerima, tidak membuat dan tidak meneruskan defect ya. Di mana target building quality adalah salah satunya beberapa di antaranya adalah 100% on time dan juga zero claim delivery. Oke, ya. Jadi itu beberapa hal. Kemudian kita lanjut terkait dengan basic mentality juga. Jadi di pabrik itu ada yang kita kenal dengan istilahnya miruka. Ya, terlihat secara kalau kita kenal dengan istilahnya visual management, ya. Jadi semuanya harus terlihat. Kenapa? Supaya transparansi data. Ya, semua orang bisa lihat, oh, baik, buruk, trennya buruk turun, berarti kalau defeknya turun berarti bagus. Kalau produktivitas naik berarti bagus, gitu ya. Nah, ini semuanya harus tervisual baik dari QC di SM-nya ya, quality, cost, delivery, safety, dan moral. Nah, ini salah satu board-board kontrolnya, ini menjadi visual control, ini contohnya track diagram, kemudian ini visual secara storage. Nah, ini adalah untuk surat jalan di area delivery. Nah, ini biasanya ada area apa namanya itu area visual control ya, ini rukanya. Oke, kemudian kita lanjut untuk teman-teman di dalam pabrik itu sangat banyak problematika ya. Setiap hari pasti ketemu masalah. Jadi nggak pernah ada masalah, nggak pernah yang namanya nggak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, solusinya adalah bagaimana kita berkomunikasi yang efektif ya. Artinya apa? Bisa jadi sesama rekan, bisa jadi dari member ke leader ataupun sebaliknya leader ke member atau leader ke supervisornya ya. Jadi kita berharap ini menjadi salah satu basic mentalitinya supaya apa? Supaya kondisi di lingkungannya kondusif. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang efektif. Nah, ada beberapa filosofi ya. Jadi filosofi dalam komunikasi itu ada 5. Salah satunya respect ke semuanya. Jadi nggak pernah melihat namanya jabatan. Kalau bicara komunikasi ya, seperti biasa, jabatan, apalagi pangkat atau tingkat atau di apa, nggak ada. Semuanya punya kesamaan untuk berkomunikasi ya. Respect. Kemudian openness, ya artinya keterbukaan. Ayo ngomong aja biasa, baik-baik. Ya, tapi ingat kita punya budaya ya budaya timur ya artinya ada adik-adik ke kakak, ada yang tua ke yang muda, tetap itu menjadi hal yang tetap dilakukan ya supaya apa? Supaya tetap terjalin karena itu adalah budaya kita ya. Kemudian unity dan supportiveness artinya saling mendukung walaupun dia muda tapi dia bagus, proaktif, hasil improve-nya bagus ya kita support ya dan saling memberikan manfaat semaksimal. Kemudian
tend to positif, artinya berpikir positif. Jangan pernah menilai dia orang itu jelek, dia orang itu nggak bagus ya. Sesuatu itu harus dinilai dari sisi positifnya. Ingat ya, kita harus berpikir baik sangka ya terhadap setiap orang yang bekerja di pabrik. Karena niat pertama itu pasti dia baik. Masuk ke pabrik itu dia punya tanggung jawab. Ya, jadi harus berpikir positif. Kemudian empati. Ya, kita juga harus punya empati ya. Empati apa? Empati harus memahami perasaan orang lain ya. Contoh, maksudnya dia lagi eh, apa namanya itu beres-beres ya. Seandainya saya jadi dia, ya kalau kita lewat ya kita pengen pasti bantuin gitu ya. Jadi empati. Jadi kalau ada orang yang sakit ya kita minimal memberikan apa namanya itu salam ya, salam atau sapa ya. Ya kita doakan. Mudah-mudahan dia cepat kembali pulih. Oke, nah kemudian juga di dalam prinsip manufacturing Jepang itu ada istilahnya Horenso. Ya, Horenso itu komunikasi yang efektif. Hokoku, report. Renraku, menginformasikan. Kemudian Sodan, mengkonsultasikan. Ya, jadi melaporkan, menginformasikan, lapor. Informasikan yang jelas. Ini. Kemudian konsultasikan, minta feedbacknya. Sehingga apa? Komunikasinya berjalan efektif. Ya. Kemudian kalah pentingnya tadi selain kita berpikir kalau kita jadi dia, ya di dalam mentality yang harus dibangun di dalam dunia industri adalah respect ke people. Artinya di dalam Toyota Way manufaktur itu ada dua pilar utama secara umum, ada continuous improvement dan respect for people. Nah, ini beberapa jurnal, buku dan segala macam itu memang mengindikasikan bahwa ini menjadi pilar utama prinsip-prinsip manajemen Toyota supaya bisa terus melakukan kaizen, melakukan improvement karena kaitannya continuous improvement itu pasti ada orang dan orang bisa berjalan itu dengan cara respect ya sama-sama melakukan respect sehingga siklus PDCA-nya, siklus Kaizennya itu bisa berjalan. Ya, secara prinsip bahwa apa namanya tuh perlakukanlah orang lain itu sebagaimana ingin kita dilakukan. Jadi pada saat kita mau eh, direspek ya kita harus memperlakukan orang untuk respect juga ya. Nah, terakhir adalah basic mentality di dalam dunia industri itu adalah kita harus berpikir eh, start with your belief, artinya kita memulai terhadap keinginan kita, ya, terhadap belief kita. Ya, supaya apa? Supaya kita berpikir bahwa kita berpikir positif, kita punya tujuan yang baik, perusahaan juga punya tujuan baik, sehingga kita semua bisa berkolaborasi dengan baik dan tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Ya, salah satunya adalah prinsip di dalam apa di dalam kaum muslimin secara umum bahwa kita itu punya prinsip adalah kita datang bekerja itu berniat untuk mendapatkan pahala. Selain salary ya, kita juga dapat pahala. Nah, dan sehingga apa? Pada saat kita punya niat untuk mendapatkan pahala, ya itu berarti kita dapat pahalanya. Kenapa? Amalan itu tergantung daripada niat. Jadi kalau kita niatnya bekerja untuk dapatin pahala, insya Allah hasilnya baik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari Rasulullah SAW juga bersabda bahwa khairun nas anfa'ukum linnas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dan bermanfaat bagi manusia, ya. Sehingga apa? Prinsip dasar di dalam manufacturing itu adalah tadi respect to the people. Kemudian kita punya niat bekerja dengan baik, ya. Semua orang punya niat bekerja, semua orang pengen beramal, semua orang pengen dapetin pahala ya. Salah satunya adalah kita menjadi manusia yang bermanfaat ya. Kita melakukan improvement, kemudian meningkatkan profit perusahaan ya, membantu meningkatkan profit perusahaan, menghilangkan losses ya. Jangan sampai terjadi defect, jangan sampai salah kirim di manufaktur gitu ya, di delivery gitu ya. Contohnya.
ya kita mengingatkan, contohnya kita bikin Pokayoke atau alat sensor ya, sehingga apa? Sehingga bermanfaat ya. Tadinya susah bekerja, orang menjadi gampang bekerja, contohnya gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu amal ibadah buat kita nantinya, sehingga apa? Sehingga kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah, ingat, hidup itu adalah perjalanan ya menuju kematian, menuju keabadian. Jadi, kita pasti akan mati ya, dan pada saat kita itu akan mati, yang harus kita lakukan adalah beramal ya, berusaha melakukan amal-amal soleh. Sehingga apa? Sehingga kondisi kita nanti pada saat meninggal dunia, kita juga bisa membawa amal ibadah, amal-amal soleh buat eh, bekal kita nanti di yaumil akhir. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan itu materi basic mentality yang bisa saya sampaikan. Harapannya bahwa dunia industri itu tidak mudah, tapi juga tidak asal-asalan. Ya, ada tantangan baik secara industri sendiri, baik secara tantangan pribadi, gitu ya. Dan kita berharap semua berkolaborasi dengan baik, semua punya berpikiran yang baik, kita punya niat yang baik, memberikan manfaat buat orang lain, sehingga terciptalah sinergi antara pekerja, antara pimpinan, dan juga antara stakeholder di perusahaan, sehingga perusahaan bisa terus eksis, ya targetnya ada terus eksis, sustainability-nya tetap terjaga, profitability-nya juga terus meningkat, sehingga apa? Sehingga kesejahteraan karyawan dan perusahaan juga bisa meningkat. Ya, mungkin itu materi yang bisa sampai sampaikan. Terkait dengan hal-hal detail yang lain bisa nanti cek di link di eduindustri.com. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.